adik-adik, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan saat ini, kakak harap kalian dalam keadaan baik-baik aja dan sehat-sehat semua. Dan tidak lupa kakak ucapkan selamat hari Natal dan menyambut tahun baru 2022. Nah, seperti biasa sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Kau sucikan, Kau kuduskan hidup kami, agar firman-Mu boleh menuntun dalam kehidupan kami. Firman-Mu boleh masuk dalam hati kami, sehingga firman boleh bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Hari ini adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Raja Damai. Yuk, seperti apa ceritanya kita akan dengarkan bersama-sama. Pada waktu itu ada seorang raja atau kerajaan, yaitu kerajaan utara, yaitu kerajaan Israel yang dipimpin oleh Raja Hizkia. Dia sedang berseteru atau berselisih dengan bangsa kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Ahaz. Mereka tidak hidup dengan damai. Mereka hidup saling berseteru. Mereka bermusuhan. Karena di antara mereka tidak ada kedamaian, maka kedua kerajaan ini hidupnya selalu dalam kesusahan dan dalam penderitaan adik-adik. Lalu Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk memberikan nasihat kepada kedua raja tersebut, supaya mereka hidup berdampingan, hidup damai bersama-sama. Akan tetapi mereka tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Sehingga Tuhan berfirman kepada Nabi Yesaya bahwa kelak akan datang seorang Raja Damai. Bahwa kelak akan datang seorang Raja Damai untuk bangsa mereka. Raja Damai itu seperti yang terdapat di dalam Yesaya 9 ayat 5-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan, kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, adik-adik, ternyata Raja Damai itu berasal dari keturunan Raja Daud. Dikatakan suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Raja Damai itu hidupnya akan dipenuhi dengan roh Tuhan. Roh hikmat dan pengertian, roh penasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yang menjadi kesenangan Raja Damai adalah
akan Tuhan. Raja damai memiliki sifat dalam melaksanakan pemerintahannya dengan keadilan dan kebenaran, mengadili orang yang lemah dengan keadilan, serta memberikan keputusan dengan keadilan dan kejujuran serta penuh hikmat. Nah, Raja damai ini tidak akan menyimpang adik-adik dari kebenaran serta kesetiaan. Kekuasaan akan kokoh untuk selamanya. Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan dalam pemerintahannya. Jadi, siapa Raja damai itu? Ya. Jika kita baca dalam Matius 1 ayat 1 sampai 16, Yesuslah Raja damai itu. Ya, Yesus dipilih oleh Allah untuk memberikan damai sejahtera bagi kita semua. Yesus Raja damai yang dipilih oleh Allah untuk menjadi Raja damai dalam kehidupan kita. Dan Yesus sendiri yang telah rela mendamaikan manusia dengan Allah melalui kematiannya di kayu salib. Sehingga kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Nah, orang yang percaya kepada Yesus akan mendapat damai. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa tahu bahwa Tuhan berjanji memberikan Raja damai, atau Tuhan memberikan Yesus itu di dalam lahir dalam kehidupan kita. Dan Tuhan berjanji memberikan Raja bagi umatnya yang berasal dari keturunan Daud, yaitu Yesus. Sehingga semua orang yang hidup di dalam kedamaian dan kebenaran akan mendapat damai sejahtera yang daripada Yesus. Dan kita harus meneladani sifat-sifat yang dimiliki oleh Raja damai, serta kita harus bersyukur karena kita boleh hidup dengan tentram dan damai dan dalam Kristus Yesus. Adik-adik, melalui firman Tuhan saat ini mengajak kehidupan kita agar kita meneladani sifat-sifat yang dimiliki oleh Raja damai, agar hidup kita boleh membawa damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, baik dalam keluarga kita, di dalam masyarakat, di dalam sekolah, di mana saja dalam kehidupan kita berada, agar hidup kita ini membawa damai sejahtera, membawa kedamaian bagi semua orang, seperti Raja damai, seperti Yesus yang telah lahir dan rela mati di kayu salib bagi kehidupan kita semua. Biarlah firman Tuhan saat ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Amin. Dan kita akan membaca ayat emas pada saat ini yang terdapat di dalam Filipi 4 ayat 7. Ayat emas saat ini terdapat dalam Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Inilah ayat emas yang harus kalian ingat-ingat dan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, agar Raja damai itu
boleh lahir di dalam kehidupan kita. Raja damai bukan lahir sebagai bayi lagi, tetapi Raja damai itu lahir di hati kita semua. Ya, firman Tuhan saat ini boleh menjadi berkat bagi kita semua sebagai anak-anak yang telah menerima Yesus sebagai Raja damai di hati kita semua. Dan tidak lupa kakak ucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2022. Amin. Sebelum firman Tuhan kakak tutup, kita akan masuk dalam doa. Agar firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kamu telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu saat ini Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu yang telah mendengarkan, agar Yesus lahir dalam hati mereka. Ya, kami sebagai anak-anak-Mu boleh meneladani sifat-sifat yang Kau miliki, sehingga kami semua Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, Kau berkati kami semua, Kau berkati orang tua anak-anak-Mu, Kau berkati anak-anak-Mu dalam sekolahnya. Biarlah kami semua Tuhan boleh mendapat berkat sukacita yang daripada Engkau. Sebentar Tuhan, kami mau pulang, kami meninggalkan tempat ini. Biar kami boleh membawa berkat sukacita, damai sejahtera yang daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan ucapan syukur kami ini. Haleluya. Amin.